Apa yang kamu cari? Kenapa harus takut gelap kalau ada banyak hal indah yang hanya bisa dilihat sewaktu gelap? Ilana Tat. Dulu semua masih saya ketahui melalui gambar-gambar dan film-film. Para misionaris masuk ke pedalaman hutan mewartakan Injil di tempat-tempat yang sulit dan terisolasi. Bertahun-tahun mereka hidup bersama orang-orang asli. Pembawaan diri dan hidup mereka menyerupai orang asli yang dilayani. Saya tidak terlalu sulit membayangkan gambar dan film itu. Mereka itu kini menjadi nyata. Mengarungi sungai, ngarai, hutan, dan pegunungan lalu bermalam di sana seperti sesuatu yang tidak asing lagi bagi hidup harian saya. Merasakan lumpur, debu, asap, petatas, serta bebauan khas bersama-sama suku asli orang Mei adalah penyempurnaannya. Sementara cedera, kedinginan, malaria, dan terisolasi dari dunia ramai merupakan tantangan tersendiri yang selalu menggejol. 4 tahun saya mengalami itu, yakni ketika menjadi misionaris domestik di wilayah pegunungan tengah Papua bagian barat, tepatnya di Ekaudo, Keuskupan Timika. Ketika perjalanan itu dijuluki misionaris yang mewartakan Injil, memang terasa manis atau tampak heroik, namun ketika itu dialami oleh si pelaku, isinya adalah berjuang. Bermisi di pedalaman merupakan sebuah perjuangan yang tak berkesudahan. Perjuangan yang ketika sampai pada pengalaman ambang batas, lalu berbentur dengan pertanyaan, apa yang kamu cari dengan jalan ini? Pertanyaan itu seperti menggugat hidup, yang jawabannya tidak bakalan ditemukan dalam ragam alasan kesenangan duniawi kekinian. Ia sangat eksistensial, bahkan radikal. Mungkin iman memang harus begitu ya. Demikian saya sering berpikir bermenung. Sebab kadang-kadang memang tidak masuk akal. Sementara banyak orang muda mengejar sukses dan kesenangan, saya di sini beku karena menjalani hidup yang senyap. Hidup ini memang sudah saya pilih. Resiko saya mesti menjalani dengan rela, seperti yang sudah dikatakan dan diteladankan Yesus. Dia yang adalah guru dan Tuhan saja mau melayani hingga diceruk kehinaan, penderitaan, dan kematian. Apalagi saya, manusia biasa yang ingin mengikuti. Memang tidak ada hal lain kecuali melayangkan dasar jawaban itu ke saya. Sebab itulah yang fundamental. Itulah yang menjadi alasan mendasar mengapa saya memilih jalan hidup ini. Jalan hidup yang mengantar saya pada misi ini. Keteguhanlah. Dia yang memanggil pastilah menyertai dengan berkat-berkat ajaib. Selanjutnya, saya mencoba menyatukan jawab dalam narasi pewarta atau misionaris awal. Mereka rela meninggalkan keluarga atau karir, lalu pergi melayani di tempat-tempat kumuh, sulit, dan banyak penderitaan. Di mata saya, mereka ikhlas menyusuri jalan itu karena ingin menemukan kebahagiaan yang lain, kebahagiaan yang
bukan seperti ditawarkan dunia gemerlap, namun kebahagiaan sejati yang mengalir dari kemurahan hati Allah. Saya menyadari keberadaan saya bersama orang Mei di pedalaman Papua seperti sebuah alur memurnikan jalan hidup saya sebagai seorang religius imam. Disinilah saya belajar menjadi seorang pelayan yang sederhana di tempat terpencil bersama orang Mei. Bahwa bahagia itu cukup bila ada petatas, kayu, dan api. Itu yang primer. Tentu mustahil orang bisa hidup bahagia hanya berdasarkan yang primer itu jika ia tidak terbuka pada kemurahan hati. Ini cara pandang saya tentang dunia juga diubah. Menurut saya, manusia luar biasa adalah manusia yang sederhana. Manusia biasa. Manusia yang insani. Tuhan saja mau menyederhana dan meredah. Dia yang adalah Tuhan dan Guru mau melayani, membasuh kaki murid-murid. Siapakah saya yang sekedar manusia insani ini mau aneh-aneh dalam hidup? Terlalu jika saya begitu. Dari alur itulah saya belajar menemukan kebahagiaan dengan apa yang saya jalani. Pekerjaan apapun kalau dilakukan dengan tulus demi orang lain, pastilah akan bercahaya dan menghadirkan sukacita bagi diri dan sesama. Kebahagiaan atau sukacita merupakan buah dari pelayanan yang tulus. Memang melayani dengan tulus kadang beresiko penderitaan. Namun justru disitulah pelayanan kita dimurnikan. Sebab panggilan untuk melayani Kristus mencakup juga panggilan untuk menderita bersama dan bagi Dia. Semoga kita selalu bisa menemukan Kristus yang hadir dalam pelayanan-pelayanan kita dimanapun dan kapanpun. Saudara dan sahabatku, semoga melalui tulisan cerita sederhana apa yang kamu cari ini membantu kita untuk berefleksi, untuk hidup lebih baik, lebih benar dan berguna bagi Tuhan dan sesama. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.